Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, jumpa lagi dengan saya. Di video part 2 ini saya akan langsung mensimulasikan dari hasil desain full kapal yang saya buat di video part 1. Kalau kalian yang tidak mengikuti video saya di part 1, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini untuk link videonya, atau kalian bisa lihat link videonya itu di bawah deskripsi. Oke? Langsung saja kita buka softwarenya Workbright atau ANSYS. Nah, sini saya memakai ANSYS yang versi 19.2. Nah, ini tampilan utamanya. Kalian bisa di sini ngambil di sini geometri, setelah itu mesh, setelah itu fluent, setelah itu result untuk melihatnya. Nah, pertama geometri ini kalian hubungkan ke sini, kalian tinggal klik and drag ke sini, klik and drag, klik tahan and drag, terus ke sini. Setelah itu ini juga sama ke sini. Oke, ini saya buat, langsung saya import dari sana. Ini aja, klik kanan, setelah itu pilih tadi. Nah, ini langsung kalian klik file, import external, import ini. Setelah itu kalian klik ini saya akan taruh tadi di video, terus simulasi, mana simulasi kapal, saya kasih nama full kapal untuk simulasi, guys. Open. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik generate, ini kan nggak nampak, kalian generate aja. Oke. Nah, jadinya desainnya itu seperti ini. Oke, langsung saja close tanpa di save. Setelah itu meshnya klik kanan, edit. Nah, di sini nanti akan kelihatan fungsi dari kotak tersebut yang saya gunakan tadi. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, seperti ini. Saya pertama-tama memberi nama ini dulu, nama setiap face ini. Pertama ini, misalnya saya sini, saya klik kanan, klik create name selection. Saya kasih nama yang belakang ini outlet. Nah, setelah itu yang depan sini kalian klik kanan, create name selection, kalian beri nama inlet gini. Setelah itu ini misalnya saya beri nama top, ini misalnya saya beri nama side, ini misalnya saya beri nama bottom, bottom. Nah, terus sampingnya ini saya beri nama simetri, jadi nanti nilainya itu akan dicerminkan dari sini ke sini untuk menghemat meshingnya. Simetri. Setelah itu jangan lupa kapalnya diberi nama. Ini kalian bisa ubah box select, jadi kalian tinggal blok ini. Setelah itu klik kanan, kalian bisa kasih nama hull gini, atau kapal aja, kapal. Nah, udah, kalian bisa lihat ini. Kalau kalian pengen lihat outlet yang mana, ini yang merah itu, terus inlet yang mana untuk kalian ngecek ini dan lain sebagainya. Simetri yang mana, ini kapal itu yang mana, yang ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, oh ya, untuk kalian yang kelihatannya seperti ini, pertama masuk itu seperti ini, kalian bisa klik ini wireframe. Nah, akhirnya transparan gini. Oke, setelah itu kita menuju ke meshing. Nah, meshing ini kalian ubah
defaultnya physical preference ini kalian ubah menjadi CFT. Nah seperti itu, ini normal semua aja. Setelah itu ininya kalian ganti single select, kalian ubah menjadi body untuk menseleksi ini. Jadi ini kan pertama gini, setelah itu saya membuat sizing meshing, jadi pengennya antara pertemuan antara air dan udara itu meshingnya rapat agar hasilnya itu lebih akurat. Saya pakai ini tadi klik kanan terus saya insert ke sizing. Nah pilih geometrinya, saya pilih geometri yang kotak ini dulu. Setelah itu apply, setelah itu elemen sizingnya kalian ubah menjadi body of influence. Kalian klik itu terus ini klik kotak yang tadi apply. Nah ini kan meshingnya 0,08 ini, kalian ubah menjadi 0,1 aja, kita coba 0,1 atau 0,01 ya, sorry 0,5. Nggak pakai poin tapi 0, koma ya, pakai koma 0,5. Oke. 0,5, kalian klik update langsung aja. Loading, kita tunggu. Nah ini kalian saat menurunkan meshingnya itu perlahan-lahan aja, takutnya error seperti itu. Nah ini jadi bentuknya itu seperti ini, kalian bisa lihat kotak-kotaknya tadi hilang. Ini menurut saya kurang rapat, kalian lagi turunkan lagi menjadi 0,01 gini. Setelah itu update lagi, kita turunkan perlahan aja, soalnya kalau langsung secara drastis misalnya 0,001 itu biasanya kemungkinan besarnya itu error. Nah seperti ini, kalau menurut kalian kurang rapat kalian bisa juga ini 0,08, update lagi. Kalian bisa lihat. Nah jadinya itu seperti ini, udah mulai rapat. Misalnya saya pengen rapatkan sedikit lagi menjadi 0,07 atau 0,06 aja, update. Ini mungkin saya rasa udah cukup ya. Oke, masih loading. Nah saya rasa udah cukup. Meshingnya seperti ini. Untuk kalian ingin melihat berapa elemen, bisa di ini. Nah berapa ini, 1.700.000 elemen. Nah terus bagian kapalnya ini misalnya saya pengen lebih rapatkan lagi agar data transfer pressure-nya bisa dengan akurat. Sizing, saya pakai sizing lagi. Geometry selection saya ubah menjadi name selection. Saya pilih name selection-nya kapal. Oke, setelah itu ini saya ubah menjadi 0,0055. Saya turunkan sedikit aja. Kalau kalian pakai komputer kalian sendiri yang speknya mumpuni, kalian bisa turunkan sekuat kalian kalau ingin hasilnya terus detail gitu. Soalnya ini saya sambil nge-record, jadi takutnya lama dan lain sebagainya, jadi ini hanya contoh. Nah jadinya itu seperti, ntar masih loading, ini harusnya ada muncul sukses gitu. Nah nggak muncul. Oke, nah jadinya
kalian bisa lihat jumlah lembarnya menambah 100.000 aja, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat setelah itu kalian bisa close langsung aja. Nah, biasanya untuk menuju setup ini, settingan dan sebagainya, saya save dulu. Seperti itu. Kalian bisa klik ini di folder kalian. Misalnya saya tadi kan taruh simulasi sini, kapal. Saya kapal simulasi seperti ini misalnya. Oke. Nah, setelah itu ke setup ini, mulai pada settingannya. Kalian klik edit ini. Ini kan memakai ini. Saya memakai perhitungan paralel. Jadi kalian bisa lihat di komputer kalian logical prosesornya itu berapa. Ini performa. Kalian bisa lihat ini. Nah, misalnya logical processor saya 9. Dan juga mungkin kalian harus RAM-nya juga banyak, karena ini biasanya memakan RAM kalau memakai perhitungan paralel seperti itu ya. Ini saya memakai perhitungan paralel. Jadi misalnya tadi kan 1.700 elemen, 701 elemen. Nah, itu akan dibagi menjadi 8. Jadi per logical prosesornya ini akan menghitung 700 bagi 8 itu tadi. Maksud saya 1.700 dibagi 8. Jadi itu. Ini saya pakai prosesor saya 8 logical prosesnya. Setelah itu ininya GPU-nya saya pakai 1 aja. Oke. Nah, ini biasanya lemot banget. Kita tunggu. Jadi nah, di sini saya memakai gravitasi karena kan ada air dan udara, densitasnya berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat gravitasinya ke arah Y kan ke atas, berarti ini kalian bisa klik minus gravitasi 9,8.181. Nah, oke, enter. Terus setelah itu saya ke model. Terus viscose saya memakai laminar ini epsilon yang standar aja. Oke, setelah itu multipath nya saya pakai volume of fluid. Yang dicentang ini open channel flow sama impact body force. Oke. Nah, setelah itu kalian pilih material ini, klik 2 kali. Setelah itu air, klik 2 kali. Udara maksudnya ini. Setelah itu kalian pilih Fluent Database. Masuk ke Fluent Database. Kalian cari H2O liquid. Nah, H2O liquid ini. Oke, langsung saja copy. Setelah itu close, dan ini juga close. Nah, setelah itu kembali lagi ke model ini, multipath base nya itu kalian pilih ini second base nya, kalian klik 2 kali. Terus ini ganti water liquid. Nah, sudah kita tinggalkan. Setelah itu ke ini boundary condition, kalian bisa klik 2 kali ini. Setelah itu inlet, ini kalian ubah
tipenya menjadi pressure inlet. Nah, pressure inlet sudah. Setelah itu kalian multi-pass ini open channel, terus velocity itunya, alirannya ini misalnya saya pakai 2 meter per second gitu ya, 2 meter per second. Setelah itu ini mungkin bottom levelnya berapa di desain? Waduh, lupa saya. Kita buka aja desainnya, kabul untuk simulasi. Maksudnya itu air bawah airnya sampai ke bagian atasnya itu. Kita lihat, saya lupa soalnya. Nah, kembali ke sket yang utama ini. Sketnya 90 mili. 90 mili sama 150 mili. Oke. Nah, 90 mili ini kan 90 mili berarti minus 0,09 gini kan, atau 9 cm. Oke. Langsung aja oke. Setelah itu outlet. Nah, ini klik 2 kali juga. Ini saya tutup aja ya, biar nggak berat. Nah, ini sama seperti tadi, multi-pass, open channel, reserve. Ini bottom levelnya kalian samakan tadi 0,09. Setelah itu oke. Nah, setelah itu bottom ini kan tipenya masih wall atau dinding. Kalian ubah aja tanpa apa ya, kan kalau fluida kegesek dinding itu kan kayak ada apa ya, aliran fluidanya itu agak terhambat. Jadi kalian bisa ubah shear conditionnya, ini kalian ganti specific shear. Oke. Setelah itu side nya juga diganti seperti tadi. Oke, masih loading. Specific share maksud saya. Maaf sekali bahasa Inggrisnya terlalu buruk. Terus topnya juga ini sama juga oke. Setelah itu metodenya nggak usah, tetap seperti ini aja. Setelah itu nih pilot. Nah, di sini saya pengen melihat dragnya, badan. Setelah itu saya pilih new ini force drag. Saya pilih drag force ke kapal. Kalian bisa lihat kan drag ke arah sini kapalnya, itu berarti kalian ini arahnya kan sudah benar ke sini. Kalau misalnya X-nya itu ke sana, kalian bisa klik main X gitu. Ini kalian ganti namanya drag aja. Drag gini. Setelah itu oke. Nah, setelah itu oke. Nah, saya hanya ingin melihat dragnya atau hambatan. Setelah itu close sudah ini. Setelah itu ini apa ini? Initialization. Nah, ini kalian ini isi ke inlet. Setelah itu absolute. Setelah itu open channel. Ini kalian ubah menjadi flat. Setelah itu ini kalian klik lah seperti itu. Nah, setelah sudah ini saya ingin mengeceknya apakah antara udara dan air itu sudah ketinggiannya pas. Nah, ini saya klik ini grafik, di grafik ini. Setelah itu kontur, saya kontur off nya ini saya ubah menjadi base.
Nah, paste terus ini saya ubah. Ini saya ubah menjadi paste 2. Kontur lainnya saya juga kasih klik. Terus yang saya ingin tambahkan itu kapal sama ini inlet aja. Kapal sama inlet. Oke. Save and display. Nah, kalian bisa lihat yang merah ini adalah airnya. Jadi pas dari titik sini. Nah, ini tuh kalian bisa lihat di pas tadi desain itu kan saya paskan titik koordinat antara X, Y, Z ini kan pas di sini, pas di inventor itu. Jadi airnya itu juga pas akan di sini. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ke calculation ini. Run calculation. Sudah benar. Ini saya pakai ini time scale-nya pakai 0,5. Setelah itu ini number of iteration-nya saya pakai 400 saja, nggak terlalu lama. Nggak tahu ini kapan selesainya juga bakalan. Langsung saja klik calculation. Oke, kita lihat 100%. Mudah kan. Nah, ini yang perhitungan paralel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini mungkin saya akan langsung skip aja sampai ke itu selesai simulasinya. Oke, ini sudah selesai. Hasilnya robot pilotnya seperti ini. Ini sudah convergen ya. Saya anggap sudah convergen, sudah mulai lurus. Nih, meskipun kalau diteruskan itu bakalan terus lurus seperti itu. Oke, langsung saja kita close. Selesai, kita bisa save aja biar aman. Setelah itu ke result, edit. Nah, ini di sini tuh kita bisa lihat dragnya itu berapa dan juga untuk alirannya itu bakalan seperti apa, aliran airnya maksud saya. Oke, nah ini kan tampaknya separuh seperti ini. Kita langsung klik aja ini solid, kita klik centang ini apply reflection, kita pilih plane-nya ini YX, from plane YX, apply. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan kontur ke pressure-nya di kapal. Nah, kapal ini, kapal. Terus ini kita ubah menjadi 100 biar lebih mulus. Terus renderingnya kita tidak tambahkan kontur lainnya. Oke, apply, kita tunggu hasilnya seperti ini pressure. Nah, pressure terbesar ada di sini, ujung sini. Setelah itu ini kita hilangkan aja firmware-nya biar hilang. Nah,
Setelah itu kita masuk ke locate, terus setelah itu issue surface, terus setelah itu oke, kita udah menjadi paste density. Nah, paste density apa? Paste volume ya, apa sih? Oh, paste volume. Nah, ini kalian ubah menjadi 0,5. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Akhirnya itu bakalan berbentuk seperti ini. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Kalian bisa lihat pressure terbesarnya itu ada di sini. Berarti ini mungkin 0,7. Pressure terbesarnya itu ada di sini. Nah, jadi seperti ini gambaran airnya. Oke. Setelah itu kita ingin lihat berapa drag yang terjadi saat melaju dengan kecepatan 2 meter per second kapal ini. Oke. Kita masuk ke calculation, fungsional calculation. Ini fungsional kita ubah menjadi force. Fraction kita ubah menjadi force. Fungsional fraction anjir. Nah, terus ini force yang terjadi pada kapal. Setelah itu ini ke bawah lagi, kita lihat ke gaya ini X, ke gaya X. Setelah itu calculate, hasilnya bakalan seperti, kita tunggu nih. Hasilnya itu bakalan seperti ini, 0,79 Newton. Jadi hambatannya itu 0,79 Newton hambatannya. Kita dengan membuat desain seperti ini dengan speed mencapai 2 meter per second itu akan seperti ini, 0,8 Newton. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin di video part 3 ini hanya sampai segini. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, and subscribe.